baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Iman salah seorang di antara kalian tidak dianggap. Para fuqaha memberikan penjelasan tidak sampai pada predikat sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sebelum dia mencintai li akhihi, saudaranya, sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsi. Hadirin asadakumullah, dengan pemaknaan bebas seringkali kita katakan iman seseorang tidak dianggap oleh Allah sebelum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Hadirin, jadi kesimpulan sederhananya, iman kita yang kita pertahankan ini tidak dianggap oleh Allah sebelum kita berhasil memposisikan orang lain di luar diri kita, pribadi lain di luar pribadi kita ini seperti diri kita sendiri. Kalau kita enak, kita inginnya orang lain juga enak. Hadirin, persoalan sekarang terjadi adalah bahwa tidak mudah bagi kita untuk mencintai orang lain, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang sesuatu itu sangat kita cintai. Khatib mengajak kita untuk menghadirkan cinta. Cara menghadirkan cinta agar iman kita ini dianggap oleh Allah, agar iman kita ini menjadi miftahul jannah. Jangan sampai kita merasa sudah beriman, udah lengkap, udah pegang kalimat la ilaha illallah, sudah nas-nasnya menjelaskan siapa yang wafat dalam keyakinan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi lupa ada hadis Nabi yang menjelaskan semuanya tentang iman itu tidak dianggap, tidak dinilai. Sebelum mencintai pribadi di luar pribadi kita seperti mencintai diri kita sendiri. Hadirin, bagaimana caranya? Karena kadang-kadang kalau kita mencintai orang baik ya gampang. Kalau kita mencintai orang sopan, adabnya baik, suka berbagi, ya mudah. Tapi bagaimana mencintai orang yang tidak baik, adabnya kurang baik, yang pelit, yang mementingkan kepentingannya sendiri, bahkan mungkin menggolimi orang? Bagaimana kita bisa mencintai itu semua? Padahal Rasulullah mengatakan demikian. Semua makhluk ciptaan Allah, terutama manusia, punya hak untuk mendapatkan cinta dari manusia lainnya. Cinta yang dimaksud dalam hadis ini adalah cinta sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah. Cinta adalah rasa yang menghadirkan seseorang ringan membantu, suka, tidak jengkel, dan nyaman. Ini yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin asadakumullah, bagaimana nih caranya? Kalau kita kaji dari berbagai macam referensi,
maka kita bisa lakukan cara yang itu pun dari Al-Quranul Karim Allah sampaikan. Bagaimana caranya ayyuhal hadirun? Caranya adalah memahami, meyakini, memaklumi bahwa semua apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua milik Allah. Dan apapun yang ada di antara keduanya ini milik Allah, ciptaan Allah, makhluknya Allah. Coba, kalau kita mencintai Allah, tentu akan sangat menghargai ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Maka dalam Islam tidak boleh berbuat kerusakan, karena alam semesta ini ciptaan Allah. Tugas terpenting manusia adalah menjadi khalifah, menjadi pengatur alam semesta ini, sehingga alam semesta dalam kebaikan sebagaimana yang Allah inginkan sebagai seorang pencipta. Hadirin asatakumullah, ketika kita menyadari bahwa orang di dekat kita, di luar diri kita ini, dia adalah makhluknya Allah, bayangkan ya, ini penuh dengan kemuliaan. Allah yang menciptakan itu, bukan manusia. Tapi masalahnya, dia makhluk ciptaan Allah, si makhluk ciptaan Allah, tapi terus itu loh, sifatnya kurang menyenangkan, kata-katanya menyakitkan, keputusannya merugikan. Masya Allah, bagaimana caranya? Allah kasih penjelasan berikutnya di dalam Al-Quran, jelas sekali ya. Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini Allah ajarkan kepada baginda Nabi agar berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, wahai zat yang mengatur alam semesta ini, aku menyadari bahwa ma khalaqta hadza batila, tidak ada semua makhluk yang kau ciptakan ini sia-sia. Kalau kita punya teman sangat menjengkelkan, enggak sia-sia. Kita menjumpai orang yang sukanya gunjing orang terus, tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, enggak sia-sia. Kemudian Allah lanjutkan, subhanaka ya, faqina adzabannar. Maha suci Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Kenapa ayyuhal hadirun? Ketika kita melihat sesuatu itu sia-sia, maka kita harus segera mencucikan diri kita, karena kita gagal menangkap manfaatnya. Kita gagal sampai kemudian punya kesimpulan ini nggak ada manfaatnya ini, padahal Allah sampaikan ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia. Sehingga pusat dari penentu apakah sesuatu itu sia-sia atau tidak adalah kita memahaminya, memaknainya, memakluminya. Hadirin, kita yakin banget tidak ada yang sia-sia tuh. Penyakit Allah ciptakan, bencana alam Allah ujikan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Hanya seorang mukminlah yang benar-benar mukmin, yang kemudian mudah sekali menangkap kemanfaatan dari setiap peristiwa yang Allah takdirkan.
Hadirin, dengan cara itu maka tidak sulit bagi kita untuk menghadirkan rasa cinta kepada sesama dengan kondisi dia yang seburuk apapun. Bagaimana jika dia melakukan kedzaliman? Rasulullah pernah menyampaikan, tolonglah siapapun yang terdolimi maupun yang mendolimi. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terdolimi kami paham, tapi bagaimana cara menolong orang yang mendolimi, orang yang dolim? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, ambil tangannya, berhentikan kedolimannya. Masya Allah, ternyata itu caranya. Itu cara menolong orang dolim itu adalah memberhentikan kedolimannya. Masya Allah. Hadirin azakumullah. Jadi agar kita mudah mencintai orang di luar pribadi kita ini dengan berbagai macam kondisi dia seorang yang taat maupun seorang yang ingkar pada Allah, dia seorang penjahat maupun orang baik, dia penipu maupun ya tidak penipu, orang jujur. Caranya adalah memahami bahwa dia makhluk ciptaan Allah. Bisa jadi akhir hidupnya husnul khatimah. Allah yang punya rahasianya. Allah sudah sampaikan tidak ada yang sia-sia dari setiap apa yang Allah takdirkan atas kita. Jika kita menemukan kesia-siaan, berarti kita gagal dalam menangkap firman Allah. Hadirin azakumullah, itu cara menghadirkan cinta pada sesama agar kita masuk dalam kategori iman yang diakui oleh Allah. Lalu apa buktinya? Cinta itu di dalam hati, di dalam diri. Untuk menghadirkannya pun perlu perjuangan. Perjuangannya di dalam diri pula. Lalu buktinya apa? Buktinya adalah Allah sampaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Buktinya kalau kita mencintai orang lain itu adalah bertolong menolong terhadap kebaikan dan tidak bertolong menolong terhadap keburukan dan permusuhan. Masya Allah. Jadi menolong. Setelah menyadari timbul rasa cinta, tidak berhenti. Aktivitas berikutnya adalah ta'awun, menolong. Sehingga kalau kita menolong orang, itu bukti kita mencintai dia. Baginda Nabi dalam kehidupan beliau sangat terbukti banyak referensi hadis yang menyatakan, mengkisahkan bagaimana semangat Nabi untuk menolong sesama. Bahkan Rasul mengatakan, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, orang lain, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Bahkan lanjutan hadis tersebut, barang siapa yang menolong hamba Allah, maka Allah akan menolong dia. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Masya Allah. Bukti kita mencintai orang lain adalah menolong dia. Ketika kita menolong dia, hadirin, efeknya adalah Allah akan tolong kita. Bagaimana cara menolongnya? Jelas sekali kalau kita mampu dengan kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan materi, ya. Kalau kita tidak mampu, maka dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu, maka dengan getaran hati kita, dengan doa-doa kita di dalam hati. Wa huwa at'aful iman, kata Nabi, itu adalah selemah-lemahnya iman. Sekarang misalnya kita sedang melihat kekejian genosida di Palestina, di Gaza,
kita nggak punya tentara, nggak punya kekuasaan, materi juga nggak punya, maka jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Meskipun mulut kita terkatup, hanya air mata mungkin menggenang, tapi hati kita bergemuruh setiap lihat tayangan tentang bagaimana penderitaan saudara kita di Gaza, atau kita mengingat bagaimana mereka susahnya, maka lanjutkan dengan doa. Itulah bagaimana kita mencintai, membuktikan cinta, ya. Bukan sekedar mencintai, tapi membuktikan cinta yang akhirnya akan menghasilkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.